Living values education itu sebenarnya bagian dari proses untuk menjadi diri yang lebih positif. Kalau dalam bahasanya UNESCO, pilar kelima pendidikan UNESCO itu adalah learning to transform oneself and society. Jadi bagaimana mentransformasi diri, self-transforming dengan kualitas yang positif yang sudah ada dalam diri kita secara personal, kemudian dihidupkan. Nah, ketika kita sudah punya pengalaman ini, selama pelatihan atau workshop, kemudian sesuai dengan peran masing-masing, kalau di lembaga pendidikan, kemudian di NGO, di perguruan tinggi, tentu agak berbeda konteksnya. Bagaimana menghidupkan kualitas positif ini di tempat masing-masing. Itu yang Living Values Education Program. Bagaimana program itu bisa diterapkan di lembaga masing-masing yang lebih luas. Kalau saya kemarin sempat menyampaikan dalam diskusi informal itu mulai dari bagaimana kebijakannya, bagaimana programnya, bagaimana sumber daya manusianya, dan tentu bagaimana prakteknya. Nah, kita akan mendengarkan beberapa poin tersebut dari dua narasumber kita yang juga sama-sama sebagai trainer di LVI. Kita mulai dengan pengalaman dari Mas Bahri Salim, maksimal 20 menit. Silakan Mas Bahri. Baik, terima kasih Mas Mukowim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang penuh bahagia ini, saya akan berbagi ya, walaupun pengalaman di madrasah ini belum menerapkan secara utuh penerapan LVA, karena belum kita menamakan program LVA ya. Saya ingin berbagi pengalaman terkait pertama kali saya mengikuti LVA di PPIM pada waktu itu dengan Mas Budi ya. Dari beberapa pelatihan itulah sebetulnya yang menjadi inspirasi ketika saya mendapatkan amanah, baik waktu itu bersama Mas Mukowim sama-sama di ketua jurusan PAI, kemudian sekarang atau mulai tahun 2015 ya, sudah hampir 5 tahun, saya dapat amanah untuk di manajemen di Madrasah Pembangunan. Jadi pelatihan-pelatihan yang saya ikuti dan memang sangat terkesan sekali dan terinspirasi dari para trainer pada waktu itu. Salah satunya diantaranya adalah Mbak Taka. Dari inspirasi itulah sebetulnya menjadi dasar kebijakan kami di Madrasah Pembangunan untuk menumbuhkan pendidikan, menghidupkan nilai di Madrasah Pembangunan. Ya, jadi sebetulnya dari diri kita dulu, karena kalau dari diri kita itu sudah terinternalisasi lah dengan nilai-nilai yang dikembangkan, maka itu menjadi paradigma kita di dalam mengembangkan apapun, apalagi di lembaga pendidikan. Apa yang menjadi inspirasi sebetulnya pandangan kami bahwa pendidikan pada dasarnya adalah menyiapkan generasi masa depan, dan pada hakikatnya pendidikan adalah menumbuhkan karakter dengan membiasakannya setiap hari sehingga menjadi budaya. Apa yang saya dapatkan di LVA sebetulnya pendidikan nilai itu adalah sebenarnya kita ingin menumbuhkan, menghidupkan aja yang sudah ada. Nah, kalau itu tidak terbiasakan di dalam diri kita, maka sebetulnya dampaknya bisa hilang. Bahwa pendidikan itu sebetulnya kalau saya membantu mengembangkan potensi peserta didik. Kalau namanya membantu, maka di situ ada poin yang sangat penting, itu adalah cinta. Karena kalau tidak ada rasa mencintai anak-anak yang kita didik, profesi kita tidak kita cintai, maka akhirnya yang penting mengajar. Saya sangat terinspirasi selama beberapa tahun mengikuti LV itu. Nah, coba saya menyinggung dulu tokoh pendidikan kita. Jadi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Jadi pendidikan hanya dapat merawat dan nuntun tumbuhnya kodrat gitu. Jadi sebetulnya ada di dalam diri masing-masing. Nah, bagaimana kita menumbuhkan itu? Nah, ini inspirasi yang dari umum. Dari 12 nilai yang kita lakukan dalam pelatihan, memang saya mengakui teman-teman trainer, saya belum sampai kepada program-program yang seperti yang kita lakukan. Tetapi inspirasi itu dari beberapa nilai
ini. Jadi menghargai, ada kerjasama, ada kasih sayang, ada kebahagiaan, tanggung jawab, kejujuran. Jadi ketika kami mendapatkan amanah, saya mendapatkan amanah untuk mengelola madrasah pembangunan yang sudah 45 tahun pada waktu itu saya masuk. Nah, ini inspirasi-inspirasi inilah sebetulnya yang melatar belakangi kami untuk melakukan sesuatu di madrasah pembangunan. Walaupun secara terstruktur belum menjadi program LVA. Nah, ini saya hanya menayangkan aja asumsi intim, mestinya ada 3 ya. Ini saya mengingat kembali apa yang pernah saya ikuti. Jadi anak-anak, kemudian ini yang kedua, sebetulnya ada 3, saya mengambil yang kedua. Kemudian kebutuhan anak-anak kita kan perlu disayangi, dihargai, dipahami, aman, dan bernilai. Jadi beberapa materi yang saya alami langsung itu menjadi inspirasi dalam menentukan kebijakan yang ada di madrasah pembangunan karena kami di manajemennya. Nah, ini juga penting untuk menjadi, karena ini juga sama persis apa yang kita lakukan. Jadi saya mengambil karakternya. Saya semakin kuat ketika saya membaca hasil penelitian. Jadi keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh 87,5% positif attitude-nya. 12,5% adalah kualitas akademik. Begitu juga di Harvard juga saya baca hasil riset, 80% itu yang ditentukan oleh soft skill. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan apa yang saya alami mengikuti pelatihan-pelatihan LVA. Nah, untuk itulah apa yang saya akan berbagi, apa yang saya lakukan sebagai manajer pendidikan lah, saya anggap begitu ya, untuk mengelola itu. Jadi saya sekarang punya 5 unit. Jadi pertama itu MI, Sanawiyah, Aliyah, kemudian TK. Tahun ini ada sekolah dasar Islam pembangunan di Pamulang. Nah, ini saya jadikan bisa menjadi program-program yang selanjutnya. Dan memang kami punya guru itu 189. Jadi kalau siswanya total itu 2.400-an. Karena saya terinspirasi oleh nilai-nilai yang pernah saya ikuti dan lakukan selama pelatihan, maka saya merubah di pengelolaan MP itu dari visi. Jadi saya ingin menekankan di sini bahwa di dalam visi madrasah pembangunan itu adalah bagaimana kita bisa menghargai anak-anak. Maka saya tekankan di sini ada mengapresiasi potensi peserta didik. Nah, ini sangat penting karena visi dalam suatu lembaga pendidikan, kalau itu dipahami oleh pendidik dan tenaga pendidikan, itu menjadi ruh ketika mereka mengajar dan melayani peserta didik atau orang tua. Nah, untuk peserta didik, kami sangat tekankan betul bahwa guru-guru ini sudah 45 tahun. Jadi merubah paradigma itu tidak mudah. Jadi kami mulainya dari visi. Kemudian ada salah satu dokumen yang di sekolah itu, ada perubahan pilar keunggulan. Saya memperhatikan beberapa lembaga pendidikan selalu mementingkan sains. Jadi kalau diurutkan itu, kalau saya lihat dokumennya, dulu adalah sains, bahasa, akhlak. Yang ini adalah nilai. Nah, saya merubah itu supaya teman-teman guru dan karyawan memahami bahwa yang paling penting adalah nilai, karakter. Maka saya rubah pada waktu itu adalah akhlak, bahasa, dan sains. Perubahan itu kan tidak muncul tiba-tiba sebetulnya. Itu selama 2009 sampai saya mendapatkan amanah tahun 2015, itu saya betul-betul ya mengikuti pelatihan itu menjadi bagian yang selalu saya lakukan. Jadi nilai itu sangat penting, attitude itu sangat penting. Nah, ini salah satu kebijakan. Karena dengan cara begini, guru-guru yang ada di madrasah pembangunan bisa berubah paradigmanya. Kalau berangkat dari riset tadi itu kan, justru yang dominan itu adalah karakter atau akhlak di sini. Nah, ini yang saya lakukan, Mas Mukawim. Pertama adalah visi yang saya rubah, kemudian pilar keunggulan atau mungkin tagline lah, kalau sekarang lembaga pendidikan itu ada tagline-nya atau mutunya. Kemudian saya melakukan perubahan sistem pendidikan. Karena tadi itu ada visi mengapresiasi, berarti ini kan nilai menghargai, ya, menghargai perbedaan, menghargai kecerdasan anak. Nah, makanya saya merubah sistem pendidikan, ini kami jadikan sebagai pendekatan. Karena waktu itu setelah saya mengikuti LVA, kemudian saya kenal dengan multiple intelligence-nya Howard Gardner, dan ini saya merasa bahwa multiple intelligence ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di LVA. Gitu. Jadi makanya kami menerapkan di sini, dampak dari penerapan pendekatan inilah, maka
PPDB yang di Madrasah Ibtidaiyah dan di SDIP, itu kami menghilangkan tes akademik. Jadi yang kami lakukan adalah pemetaan aja kecerdasan. Jadi semua anak kami terima. Karena paradigma kami adalah semua anak itu adalah bintang. Semua anak itu adalah para juara. Nah, ini sejalan dengan nilai menghargai, ya, dan semua perbedaan. Nah, maka kami menerapkan ini. Jadi sistem ini berjalan. Nah, ini menjadi bagian sangat penting ketika guru-guru mengajar di kelas. Karena mereka melihat perbedaan dan pasti di dalam kelas itu pasti ada perbedaan. Maka kami membagi kelas itu secara kelas, kita punya 8 kelas ya. Itu kita bagi. Jadi pasti ada yang linguistik, ada juga yang musikal, kinestetik, interpersonal, biasanya itu menjadi satu kelas. Begitu sebaliknya. Jadi bukan menjadi ada kelas verbal sendiri, kelas interpersonal sendiri, enggak. Jadi ada beberapa pembagian yang secara garis besar itu ada 2. Nah, tapi disitulah supaya anak-anak bisa menghargai dan guru, yang penting ini kan pendidik. Karena kalau pendidiknya tidak memahami, maka nanti akan ada muncul membedakan potensi anak-anak. Jadi kami ingin mementingkan itu. Nah, makanya ini salah satu contoh untuk memetakan kecerdasan itu. Jadi kami tesnya tidak ada tes baca, tidak ada tes akademik. Jadi kami menerima semuanya. Yang penting itu kursinya cukup. Nah, kebetulan di MP itu kan kelas paralelnya itu kan 8. Jadi kami menerima setiap kelas itu 26 ya. Jadi kami butuh kalau sudah guru orang tua itu sudah sampai kepada nomor 208, udah saya stop gitu. Jadi kami tidak melakukan tes secara akademik, tidak menyeleksi gitu, karena kami menganggap anak-anak yang masuk ke Madrasah Pembangunan adalah para juara, para bintang. Nah, disitulah guru-guru harus memberikan layanan pembelajarannya sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kecerdasannya. Dengan cara begitu kami yakin anak-anak akan menjadi senang di kelas, ya seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah kelas itu seperti taman yang menyenangkan. Nah, saya lanjut sedikit. Beberapa hal yang kami lakukan yang mungkin nanti juga masih menjadi tantangan kami ya. Nanti akan saya. Nah, perubahan paradigma saya kira dimanapun ini sudah seperti ini ya. Perubahan teacher center ya kepada student center. Dan ini yang perlu kami tekankan kepada teman-teman guru adalah anggap semua anak yang masuk ke MP itu ada semuanya bintang di bidangnya masing-masing. Gitu. Nah, maka tuntutan kami kepada teman-teman mengajak untuk melakukan yang terbaik adalah the prosesnya, the best process. Itu yang menjadi branding kami sehingga guru-guru akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak. Dengan cara begitu, mereka bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu. Kemudian kurikulum kami lakukan juga perubahan. Kami betul-betul menekankan kepada afeksi dan psikomotor. Maka di MI, Sanawiyah, Aliyah, untuk pendidikan agama, itu kami tidak menekankan kepada kognitifnya, tetapi kepada afeksi dan psikomotornya. Dan ujian yang mengukur kognitif itu kami bolehkan hanya pada ulangan harian. Pada UAS dan sebagainya itu udah, jadi kita pada prakteknya. Kemudian penerapan habitual kurikulum, pembiasaan 1 jam sebelum di pagi hari. Ini yang bisa kami lakukan dengan anak-anak. Itu ada nilai-nilai LVA itu yang kami terapkan di sini. Bagaimana anak-anak itu belajar mendengarkan temannya. Ini kan active listening ya. Kemudian mereka saling membantu untuk memecahkan masalah. Jadi bukan hanya mereka mendengarkan dari gurunya, tetapi kami memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbagi. Nah, ini mungkin tantangan kami ke depan itu adalah bagaimana di habitual curriculum itu bisa menerapkan kegiatan-kegiatan yang seperti kita pelatihan. Yang terakhir, kami bertahap menerapkan pendidikan inklusi. Kami sedang menyiapkan guru-guru kami, walaupun kami tidak mendeklar madrasah inklusi, tetapi secara tidak sengaja banyak anak-anak kita itu berkebutuhan. Dan di situ tetap kita layani. Nah, makanya kami menyiapkan tenaga pendidiknya itu. Nah, karena ke depan kami akan menerapkan ini. Dari beberapa program yang terinspirasi dari LVA ini, maka kami punya keinginan bahwa MP ini kita jadikan sebagai madrasah yang terbaik
bagi peserta didik. Ini penting. Kenapa? Kami tidak mau hanya menjadi sekolah yang terbaik di DKI atau enggak, tapi yang terpenting adalah terbaik bagi peserta didik.